خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya kita telah mempelajari sampai huruf dzal, dan insyaallah pada episode kali ini kita akan mempelajari huruf ra, zai, dan huruf sin. Huruf yang pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah huruf ra. Yang mana huruf ra itu makhrajnya ujung lidah ke gusi gigi seri atas sedikit masuk ke punggung lidah dekat dengan makhraj atau lebih dalam daripada makhraj huruf nun. Ra, ra. Kemudian sifat dari huruf ra yang pertama ada jahar, yaitu tertahannya nafas ketika mengucapkan hurufnya. Ra, ri, ru, bar. Kemudian bainiyah atau tawassut, pertengahan antara syiddah, tertahannya suara, dan rukhawah, terlepasnya suara. Kemudian istifal, rendah lidah. Kemudian infitah, terbuka aula, tengah lidah. Kemudian takrir, bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf tersebut. Tapi penting untuk kita ketahui, getarnya cuma satu kali, jangan lebih dari satu kali. Kemudian sifat idlaq, yaitu suhulah, gampang dalam pengucapannya. Dan terakhir sifat inhiraf, menyimpangnya makhraj tatkala mengucapkan huruf ra. Kita coba praktek sama-sama pada huruf ra. 1, 2, 3. Ra, ri, ru, bar. Ru, rar, rari, rarna, minal, murni, mari, rar, rari, ra. Kita coba sekali lagi. Ra, ri, ru, bar. Ru, rar, rari, rarna, minal, murni, mari, rar, rari, ra. Dan huruf ra itu karakternya berubah-ubah. Bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis, tergantung kondisi atau huruf sebelumnya yang menyertainya. Dan kita coba praktek pada ayat Al-Quran, surat Al-Mutaffifin ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru, pada kalimat marru ini adalah contoh huruf ra yang tebal ketika diucapkan. Kemudian contoh kedua pada surat Al-Burud ayat ke-18. Fir'auna wa Thamud. Fir'aun, pada kalimat fir itu adalah contoh dari huruf ra ketika tipis. Contoh-contoh yang disampaikan tadi adalah salah satu dari sekian banyak keadaan yang menyebabkan ra menjadi tebal dan tipis. Insya Allah pembahasan ini akan dibahas lebih lengkap pada episode-episode berikutnya insya Allah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf ra yaitu terlalu banyak getaran atau terlalu banyak takrir tatkala kita mengucapkan hurufnya. So, ada yang baca ro, ro, ri, ru, bar, bar. Ini keliru. Getarannya cuma satu kali. Ro, ri, ru, bar. Kecuali huruf ra itu ada harokat tasydid. Ar-Rahman misalkan. Maka getarannya baru boleh 2 kali. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi pada mengucapkan huruf ra adalah menebalkan huruf ra yang sebelumnya berharokat kasrah. Contoh pada kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Seharusnya tipis, baca qadir, tapi ada yang baca qadir. Ini keliru. Untuk pembahasan lengkapnya insyaallah akan kita bahas pada video tentang pembahasan huruf ra. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf zai, yaitu makhrajnya ujung lidah sejajar antara gigi atas dan gigi bawah, tapi lebih condong atau lebih dekat ke bawah. Za, za, azza. Sifat yang pertama dari huruf zai yaitu ada jahar, yaitu tertahannya nafas. Za, zi, zu, baz. Kemudian yang kedua ada rukhawah, mengalirnya suara tatkala mengucapkan hurufnya. Kemudian ada istifal, rendah lidah. Infitah, terbuka aula tengah lidah. Kemudian ada sofir, yaitu berdesis ketika mengucapkan hurufnya.
seperti desisan ular. Za, zi, zu, baz, bazza, bazza. Kemudian sifat yang terakhir ada ismat, yaitu su'ubah, susah dalam pengucapan hurufnya bagi lisan orang-orang Arab. Kita coba praktek pada huruf zai. 1, 2, 3. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Kita coba sekali lagi. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Kita coba praktek pada ayat Al-Quran. Kita ambil surat Al-Zalzalah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian praktek yang kedua pada surat At-Tin ayat 1. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf zai, yaitu huruf zai bertukar makhraj dan sifatnya menjadi huruf zal. Za, 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 za. Makhraj huruf zai yang seperti kita sampaikan di awal sejajar antara gigi atas dan gigi bawah, tapi lebih dekat ke bawah. Sementara huruf da, zal, itu makhrajnya ujung lidah menempel ke ujung gigi siri atas. Za, 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 za. Jadi jangan sampai kita salah dalam pembacaan huruf-huruf tersebut. Kemudian huruf yang terakhir yang insya Allah kita bahas pada pertemuan kali ini adalah huruf sin. Huruf sin makhrajnya, tempat keluarnya sama dengan huruf zai, yaitu ujung lidah sejajar antara gigi atas dan gigi bawah, tapi lebih dekat ke bawah. Sa, sa, assa. Kemudian sifat yang pertama dari huruf sin adalah sifat hamas, mengalirnya nafas. Sa, si, su, assa. Kemudian yang kedua ada rokhawah, mengalirnya suara. As. Kemudian ada istifal, rendah lidah, yaitu turunnya pangkal lidah yang mengakibatkan rendahnya lidah. Kemudian infitah, aula, tengah lidah terbuka. Kemudian ada sifat sofir, berdesis, seperti desisan ular. Assa. Kemudian terakhir ada ismat atau su'ubah, susah dalam pengucapannya bagi lisan orang-orang Arab. Kita coba praktek pada huruf sin. 1, 2, 3. Sa, si, su, bas, su, sa, sa, ni, sas, na, minal, musni, masi, sa, sa, ni, sa. Kita ulang sekali lagi. Sa, si, su, bas, su, sa, sa, ni, sas, na, minal, musni, masi, sa, sa, ni, sa. Kita coba praktek pada ayat Al-Quran. Kita ambil surat At-Takatsur ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian contoh yang kedua pada surat Al-Insyirah ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika kita mengucapkan huruf sin adalah bertukar makhraj dan sifatnya menjadi huruf ta, sa, ta. Ta itu makhrajnya ujung lidah menempel ke ujung gigi siri atas sebagaimana telah kami bahas di video sebelumnya. Sedangkan huruf sin itu ujung lidah sejajar dari gigi atas dan gigi bawah, tapi lebih dekat atau lebih condong ke bawah. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf sin, yaitu ketika huruf sin tersebut berharokat dhammah, mirip seperti huruf shad berharokat dhammah. Contoh pada kalimat rasul, ada yang baca rasul, jadi keliru dalam pengucapannya. Caranya agar bisa membedakan huruf sin dan huruf shad ketika berharokat dhammah,
kita tarik rahangnya ke belakang. Kita kembalikan ke rahang tipis. Rasul, sul, sul. Sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيركم من تعلم القرآن وعلمه